Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Rahmawati, saya kelas 8. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran prakarya bab 5, mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah anorganik, materi A, mengenal lingkungan hidup, dan masalah lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah tempat atau ruang di mana terdapat aktivitas manusia dan suatu keadaan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup tersebut. Dan di materi ini terbagi menjadi 4, yaitu fungsi lingkungan hidup, macam lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan gerakan peduli lingkungan hidup. Oke, kita masuk ke fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup terbagi menjadi 3, tempat mendapat makan, tempat beraktivitas, dan tempat tinggal. Yang pertama, tempat untuk mendapat makan. Tempat di mana manusia mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup mereka. Nah, yang kedua ada tempat untuk beraktivitas, tempat di mana manusia melaksanakan aktivitas sosial dan berinteraksi satu sama lain, contohnya bersekolah dan bekerja. Yang ketiga ada tempat untuk tinggal, yang di mana tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Contoh seperti ini, di mana tempat suatu keluarga tinggal atau rumah. Nah, yang kedua ada macam-macam lingkungan hidup. Apa saja macam-macam lingkungan hidup? Yang pertama, ada lingkungan hidup alami, yang dimana semua terdapat dari alam tanpa campur tangan manusia sedikit pun, yang terdiri dari unsur abiotik, biotik, dan organisme kecil. Contohnya gunung, hutan, dan laut. Nah, yang kedua ada buatan. Dari namanya saja sudah buatan. Lingkungan hidup ini dibuat oleh manusia menggunakan teknologi canggih atau seadanya. Contohnya sekolah, pabrik, jalan, dan mall. Nah, yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi karena aspek negatif dari aktivitas manusia serta faktor alam itu sendiri. Contohnya tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena intensitas hujan yang cukup lama, banyak permukiman yang menambah beban tanah, kemiringan lereng yang curam, serta bantuan vulkanik yang sudah rapuh, sehingga mudah hancur saat banyak mengenai tekanan hujan. Nah, yang kedua ada banjir. Banjir terjadi karena 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam ini terjadi karena pemanasan global, penyempitan ruas sungai, dan kenaikan air laut ke permukaan. Untuk faktor manusia terjadi karena pemanfaatan tanah yang berlebihan serta pembuangan sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah di selokan sembarangan, yang kemudian sampah itu akan menumpuk dan tersumbat, terjadilah banjir. Yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi karena magma yang didorong kuat oleh gas bertekanan tinggi sehingga terjadilah gunung meletus. Yang keempat ada gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi dari getaran bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba, yang mengakibatkan kerusakan bangunan, rumah, dan lain-lainnya.
Yang keempat, ada Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang terdiri dari Komunitas Taktik Plastik, Get Plastik, serta Pandawara. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.